Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdi Putra Pratama dari kelas D3 TC 4403 dengan NIM 670 520 2104. Ya, saya akan mengerjakan uji kom yang dengan soal A, yaitu soalnya seorang anak ingin melakukan eksperimen untuk mengarahkan arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus DC. DC ini arus arah. Ya, kemudian membeli beberapa komponen, yaitu 4 buah komponen yang menyebabkan tegangannya hilang. Tegangannya hilang nih 0,7 sebesar 0,7 V atau 0,7 volt. Komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa. Kemudian di ujungnya rangkaiannya dipasang resistor paralel 10K ohm. Ketika dicek menggunakan osiloskop, ternyata arusnya belum sepenuhnya stabil. Bagaimana arusnya menjadi lebih stabil? Di sini ada pertanyaannya juga, gimana untuk menstabilkan arusnya? Pas udah dirangkai rangkaiannya, jangan pas dicek resistor paralel 10K. Di sini ada notesnya, berikan tegangan inputnya sesuai NIM, frekuensinya 50, jelaskan mengapa, membuat rangkaian tersebut, hitung nilai tegangan dan arus pada resistor, berikan analisa kesimpulan serta kendalanya, jelaskan hasil osiloskop. Oke, langsung aja kita ke prosesnya. Ini udah ada prosesnya. Terus tadi dia minta mengarahkan ya dari arus AC ke DC. Nah, dari arus AC ke DC itu kita butuh namanya dioda. Nah, ini diodanya nih. Ini namanya dioda bridge. Terus habis itu kita pisahin, jangan lupa pisahin resistor. Kita pasang pisahinnya, resistor putar, pasang paralel. Nah, ini biar lebih rapi bisa dikebawahin. Ini kita wire-nya delete lagi. Nah, ini kan lebih rapi sebenarnya dilihatnya. Terus tadi osiloskop. Tadi diisi sesuai NIM masing-masing, tegangan inputnya. Tadi input terakhir saya itu 04 terakhirnya. 2 digitnya ini sama aja 4 ya, bebas kalian nulisnya. Karena sesuai NIM masing-masing kalian. Ini frekuensinya isi 50 aja. Jangan lupa di show all. Kadang udah di sini tegangan inputnya udah tahu 0,4, di sini frekuensinya 50. Nah, ini jadi rangkaiannya seperti ini. Kalau misalkan dia, aduh ini belum jadi, ini tambahin ground. Oh, belum matiin guys. Nah, ini udah dipasang groundnya. Ini coba dinyalain. Diatur pada ini, jadi tegangannya seperti ini, berarti udah kedetek tegangannya. Terus tadi dia minta jelaskan mengapa kalian membuat rangkaian tersebut. Dia membuat rangkaian ini kenapa? Karena dia minta anaknya itu melakukan mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus arah. Nah, ini untuk mengubah arus AC menjadi DC itu kita memerlukan dioda. Nah, ini saya pakai dioda. Nah, ini namanya dioda bridge. Nah, ini rangkaiannya kenapa saya membuat rangkaian ini? Ini karena ini rangkaian full wave. Saya membuat rangkaian full wave. Dan juga dia di terakhir dia bilang mintanya
Di ujung rangkaian dipasang resistor paralel 10 k ohm. Nah ini kita pasang di ujungnya nih, resistornya 10 ohm. Terus coba di cek. Nah ini kan di sini kan pas kita cek dia belum sepenuhnya stabil ya. Nah ini kenapa belum sepenuhnya stabil, karena dia dalam rangkaian ini terdapat tegangan Reaper. Nah untuk menghilangkan tegangan Reaper itu, mau tahu nggak caranya? Caranya itu dengan cara kita cari lagi komponen namanya kapasitor. Tadi bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Nah, kita pasang di sini. Atau enggak ini aja biar bisa kalian lihat perbedaannya. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Tuh. Di sini kenapa dia berbentuk gini? Karena ini dia dikurangin nih tegangan Reapernya. Jadi semakin besar kapasitor akan semakin kecil tegangan Reapernya. Jadi dia lebih semakin stabil. Dan itu berbanding terbalik dengan R. Kapasitor semakin besar R, tegangan Reaper suatu rangkaian ini bakalan semakin besar. Apalagi tegangan Reapernya hingga mencapai Taingga, dia akan mencapai namanya ntar tegangan terbuka kalau nggak salah. Jadi lanjut, tadi dia minta soalnya hitung nilai tegangan dan arus pada resistor. Nah ini kita hitung ya. Ini udah dimatiin ya. Kita lihat AC voltmeter taruh sini, AC ampere meternya taruh sini. Nah ini kita lihat dia sebelum berubah, sebelum masuk dioda seperti apa. Ini juga apakah terjadi perbedaan apabila ada kapasitor dan sebelum kapasitor. Tambahin ampere meter. Ini ampere meternya kita ubah ke 10 pangkat min 3 karena bakalan kegedean, nggak mungkin kedetek ntar hasilnya. Kita nyalain. Lihat terjadi perbedaan kan? Di sini 1,95, di sini 1,74, di sini 0,35, di sini 0,6, di sini 2,83. Ini kalau misalnya dikurang 1,95 dikurang 2,83 tuh dikurang nggak usah ribet, tinggal buka aja kalkulator. Wow, 0,83 dikurang sekitar 0,88 bedanya dari awal dan setelah masuk kapasitor. Kalau misalkan ini dia terjadi perbedaannya tuh. Bedanya 1,09.
Nah, terus dia minta soal berikan analisa dan kesimpulan serta kendalanya, serta jelaskan hasil serta ya. Untuk analisisnya, di sini nih kan namanya dioda bridge atau dioda yang dirangkap menjadi 4 biji. Nah, jadi ini analisisnya tuh misalkan di sini positif dia. Nah, di saat transformatornya positif, dia bakalan mengalir dari D1 ke D4. Nah, D1 D4-nya ini dia termasuknya tuh forward bias. Sedangkan sebaliknya, berarti D2 dan D3-nya tuh reverse bias. Itu untuk posisi di V-sign-nya itu positif di yang atasnya. Nah, kalau untuk yang V-sign-nya negatif di atasnya, dia dibalik. D1 D4-nya tuh dia negatif. Dan D2 dan D3-nya tuh dia forward bias. Nah, itu dibalik forward sama reverse biasnya. Jadi di sini nih kalau misalnya nih, misalnya yang pertama nih, gunung pertama, nah itu masuknya tuh D1 D4 karena di sini di atasnya dia positif. Di sini nggak kedeteksi, tapi di sini dia positif atasnya. Nah, berarti di sini D1 D4, di sini D2 D3. Nah, itu lanjut bakalan kayak gitu terus. Itu juga bisa kalian lihat dipelajari di modul atau di buku kalian. Terus kita minta apa lagi? Kesimpulan dan kendalanya. Untuk kesimpulan uji kom ini, untuk dalam membuat rangkaian yang mengarahkan arus bolak-balik menjadi arus arah, itu dibutuhkan namanya dioda. Nah, dioda ini fungsinya macam-macam, ada clipper, clamper, terus ada juga rectifier. Nah, kita pakai ini yang rectifier atau penyarah. Jadi dia bakalan menyarahkan arus bolak-balik menjadi arus arah. Nah, itu yang diperlukan di sini. Makanya kita perlu dioda. Dan kenapa yang full wave? Karena ini ya ada satu gunung satu lembah, jadi lengkap. Nggak kayak half, ntar dia kepotong satu. Terus di ya. Terus serta kendalanya dan jelaskan hasil osiloskop. Udah. Untuk kendalanya sih kalian pasti masing-masing mahasiswa bakalan beda karena di tegangan inputnya itu masing-masing beda, apalagi ntar yang tegangan inputnya 0. Nah, di situ apabila tegangan inputnya 0, kemungkinan nggak bakalan kedetek di sini hasilnya. Terus pastinya untuk tiap mahasiswa bakalan beda, kecuali dia NIM-nya sama atau tegangan inputnya sama. Ada kemungkinan terjadi sama. Nah, di situ aja sih kendalanya. Sekian, terima kasih dari saya Muhammad April Putra Pratama. Dadah. Sharing.